Bab 396. Di atas penghalang di dunia ke-82, di kapal alam semesta, ada kapal alam semesta mewah tertentu. Di satu kamar, ada seorang wanita muda klan Dream dengan sosok panas mengepul berlutut di samping, memijat pemuda gemuk dan gemuk. Tuan muda, cepat lihat. Ada seseorang dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Wanita muda klan impian itu berteriak. HM? Pemuda gendut itu berbaring di sana, dengan santai mengetuk untuk membuka kasa samping. Di atasnya terpampang ranking. Saat dia melihat, dia langsung menatap dengan mata terbelalak, sial, memang ada satu. Wow, dan prajurit ini sebenarnya bernama Luo Feng. Namanya mirip dengan teman yang kubuat pada bintang naga bertanduk. Pemuda gemuk itu adalah Gao Sheng, yang bertemu Luo Feng saat itu di bintang naga bertanduk. Menarik, aku harus memberitahu Luo Feng. Gao Sheng dengan cepat mengirimkan permintaan panggilan, setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya, HM, masih belum menjawab? 1 menit, 2 menit. Aneh, dia tidak menjawab teleponku. Gao Sheng curiga. Tuan, mungkin yang berhasil masuk ke 1001 teratas adalah Tuan Muda Luo Feng. Wanita muda klan impian tersenyum dan berkata, Gao Sheng hanya melambaikan tangannya, apa yang kamu tahu? Mereka yang bisa masuk ke 1001 teratas adalah jenius mutlak di antara para jenius. Mengingat bidang bintang Gunung Naga Hitam begitu luas dan besar dengan tingkat bintang yang tak terhitung jumlahnya, nama yang mirip sangat umum. Di kamar single tertentu. Mata dingin Nuolanshan menatap layar, di atasnya ditampilkan nama Luo Feng. Luo Feng. Nuolanshan mengerutkan alisnya, nama ini. Tahap eliminasi tidak disiarkan, dan alam semesta terlalu luas. Dengan jumlah penduduk yang tak terhitung jumlahnya, adalah hal biasa untuk melihat orang dengan nama yang mirip. Saya sangat berharap bahwa ini bukan Luo Feng yang saya kenal. Nuolanshan mengerutkan alisnya, menatap tajam dan curiga pada nama di layar yang membuatnya sakit kepala terus-menerus. Di dalam ruang tamu yang mewah dan luas dari kapal semesta, duduk di dalamnya ada beberapa ribu orang. Ini adalah eselon atas yang mengatur kekaisaran Black Dragon Mountain. Manusia alam semesta, pertempuran jenius, ditujukan kepada semua umat manusia di alam semesta, ke semua negara alam semesta. Pertemuan semacam ini yang mempengaruhi kehormatan seluruh negara semesta, tentu saja kaisar akan menontonnya juga. Selamat, Yang Mulia. Yang Mulia, kabar baik. Seluruh ruang tamu yang luas segera meletus, semua sosok besar di kerajaan Gunung Naga Hitam segera bersorak. Untuk dapat memasuki pertemuan seperti itu, selain menteri pribadi kekaisaran, penguasa sektor, penguasa domain, atau bahkan kaisar dari lebih dari 500 negara alam semesta tingkat dasar, posisi mereka jauh melebihi Nuolanshan. Haha, mengenakan jubah kekaisaran hitam gelap, kaisar tertawa riang. Tawa itu begitu kental sehingga bergema di dalam ruang tamu besar itu. Di bagian paling depan ruang tamu ada layar besar. Di atasnya ditampilkan peringkat dan nama prajurit kerajaan Gunung Naga Hitam yang berhasil masuk ke 1001 teratas, sementara 1, Luo Feng. Luo Feng, sangat bagus. Kekaisaran tertawa terbahak-bahak, meraung, kerajaan Gunung Naga Hitam kita tidak berada di posisi terbawah kali ini. Kontribusi Luo Feng ini tidak akan sia-sia, dia harus diberi penghargaan. Benar, dia harus diberi imbalan. Luo Feng ini telah memberikan kontribusi besar. Yang Mulia bijaksana. Sekelompok pejabat sibuk menyanjung kaisar. Pelengkap mereka seperti air pasang. Kaisar kekaisaran peradaban tingkat dasar ini semuanya sangat bersemangat. Yang Mulia, saat ini masih jauh dari akhir tahap pertama. Kita akan tahu hasil akhirnya ketika itu berakhir. Selain kaisar, seorang lelaki tua botak yang tampak halus berkata dengan lembut. Di belakang telinganya, sepertinya ada 4 telinga kecil lainnya. Untuk benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu ketika kaisar bahagia, posisi lelaki tua ini pasti sangat tinggi. Dia adalah salah satu penguasa sektor yang menghadiri pertemuan tersebut. Baik. Kaisar sedikit mengangguk, namun meskipun Luo Feng jatuh ke belakang, dia masih memberikan kontribusi besar. Luo Feng tidak tahu bahwa pada saat dia berhasil mencapai 1001 teratas, dia telah menarik minat banyak orang, terutama warga kerajaan Gunung Naga Hitam, yang merasa sangat bangga dan bersemangat. Itu mirip dengan menonton kompetisi tingkat dunia manapun di bumi. Ketika pemain negaranya sendiri dipilih, mereka sangat bangga dan bersemangat. Mereka semua mengantisipasi negaranya keluar sebagai pemenang. Dan pertarungan jenius adalah salah satu dari 2 pertemuan terbesar bagi seluruh umat manusia di alam semesta. Pengaruh di antara masa bahkan lebih mengejutkan. Pada saat ini, triliunan warga di kerajaan Gunung Naga Hitam semuanya bersorak dan mengantisipasi kemenangan Luo Feng, mendukungnya. Dunia pertama, di kota yang sangat mewah, di ruang tamu gedung tempat tinggal. Tidak menyadari fakta bahwa dia telah menarik perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Gunung Naga Hitam, Luo Feng duduk bersila di ruang tamu memulihkan diri. Sampai saat ini, tahap eliminasi telah berlangsung selama 18 hari. Dan 8 hari ini, terutama di distrik timur, Luo Feng, reputasi orang gila itu telah menyebabkan ketakutan di antara para jenius. Orang gila. Di kota tempat Luo Feng tinggal, itu adalah nama yang berada di peringkat 10 besar. Tentu saja setiap kali dia membantai dia berhati-hati dan bijaksana. Seiring berlalunya waktu, Luo Feng juga secara alami merasa lelah secara mental, harus pulih untuk jangka waktu tertentu. Tidak peduli lawan apa yang dia hadapi, dia akan memastikan dia mempertahankan bentuk terbaik dan kinerja puncaknya, hampir seperti singa yang memburu kelinci, menggunakan kekuatan penuhnya. Saat panggung semakin dekat, semakin sulit untuk naik pangkat.
Luo Feng membuka matanya, pandangannya tertutup, menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 3129302. Peringkat, 398. Untuk dapat peringkat di antara sedikit yang pertama dan untuk memastikan mereka mempertahankan dalam 1000 teratas, banyak yang akan membunuh dengan gila-gilaan, mendapatkan poin sebanyak mungkin. Terutama ketika para jenius mutlak berhadapan satu sama lain. Satu pertandingan saja bisa memberikan jutaan poin, hal ini mengakibatkan situasi semakin tinggi peringkat yang mereka tuju, semakin gila poin yang mereka peroleh. Dengan kebangkitan Luo Feng dari 10 juta teratas ke 997, dia telah meningkat sekitar 900.000 poin. Dari 997 menjadi 398, dia mengalami peningkatan lebih dari 2 juta. Saatnya berburu. Tatapan Luo Feng berbinar. Berdiri langsung ke atas, pada saat yang sama energi rohnya menyebar hampir seperti badai yang deras, memindai seluruh area 800 m di sekitarnya. HM? 3 mangsa. So, Luo Feng terbang secepat kilat dari balkon, hampir seperti kilatan yang membentuk seberkas cahaya melalui area pemukiman. Di belakangnya, ikan emas melompat dengan penuh semangat, tampak sangat bahagia dan riang sebelum mulai menuju mangsanya untuk memberi mereka ciuman penuh gairah. Ini orang gila. Lari. Dengan teriakan kaget, dua prajurit itu segera dibunuh oleh Luo Feng. Satu-satunya pemuda yang berhasil melarikan diri dikejar selama beberapa kilometer sebelum dibunuh juga. Pada malam hari, kota ini mengalami siang dan malam. Angin menderu-deru. Luo Feng membawa pisau dan perisai pertempuran di punggungnya, diam-diam berjalan di jalanan yang dipenuhi dengan darah kering dan sesekali retakan dan retakan di tanah. Selain sisa-sisa mayat di sekitar, satu-satunya makhluk hidup adalah Luo Feng. Ci! Sepatu botnya menginjak daging yang membusuk. Dia terus berjalan, tiba-tiba telinganya bergerak-gerak. Dia bisa mendengar dari kejauhan suara yang sangat kecil, menyebabkan matanya menampakkan kegembiraan, berani keluar di malam hari, biasanya ini adalah yang lebih kuat di antara yang kuat. Dengan membunuh prajurit ini, efisiensinya jauh lebih tinggi. So, Luo Feng menjadi siluet kabur dan dengan cepat menuju ke kebisingan, dalam sekejap dia sampai di persimpangan jalan. HM? Luo Feng menoleh untuk melihat, meskipun saat itu malam, penglihatan seorang prajurit level 9 bintang sangat kuat, dia masih bisa melihat ribuan meter ke depan, jika itu adalah siang hari tanpa ada hambatan yang menghalangi, seseorang dapat dengan mudah melihat ratusan km sekitar. Itu. Di gang yang jauh, ada pertempuran yang sedang terjadi, secara akurat mengatakan itu adalah pembantaian. Peng. Seorang pembaca roh tidak bisa mengelak tepat waktu. Dipukul kepalanya oleh palu hitam, kepalanya segera terbelah dan dia kehilangan nyawanya. Haha, tawa melengking yang membuat orang gemetar. Tangan memegang palu, pria kurus ini tingginya 3 meter. Dia memiliki kaki yang tampak kuat dan 4 lengan yang tebal dan kuat yang masing-masing memegang palu, dan dia hanya memiliki satu mata di wajahnya. Dan mata tunggal ini vertikal. Melihat penampilan orang ini membuat hati Luo Feng melompat dari kejauhan. Klan ke-8, dia iblis. Sebagai salah satu prajurit terbaik kota, selama periode pembantaian ini, Luo Feng secara alami mulai mendapatkan pemahaman tentang prajurit yang lebih bereputasi di kota ini. Karena tidak ada yang tahu nama satu sama lain, mereka semua menggunakan nama panggilan yang mereka kumpulkan. Madman adalah nama baru yang muncul tiba-tiba. Orang yang sangat gila yang membunuh siapapun yang dilihatnya. Kebanyakan pembantaian dan perkelahian dilakukan atas dasar pilihan, membantai orang lain biasanya memberikan perasaan yang tak tertahankan. Namun orang gila ini sepertinya menikmati membantai orang lain. Dalam hal kekuatan, dia dianggap sebagai 10 kota teratas. Iblis, pejuang yang kuat yang bangkit dari awal dan bisa dikatakan mendominasi distrik timur kota. Dia pernah dianggap sebagai orang nomor 1 di distrik timur. Namun sejak naiknya ketenaran Madman, posisi pertamanya menjadi skeptis, terutama karena Madman juga berasal dari distrik timur. Menarik. Mata Luo Feng merasakan kegembiraan. Dia segera berjalan menuju iblis. Pria klan Darkness yang tingginya 3 meter dan memegang palu hitamnya, setelah membunuh satu lawan, segera mulai mengejar lawannya yang lain. Langkah kakinya aneh, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah dia segera menutup jarak yang jauh, itu sangat cepat. Dan lawan terakhirnya adalah seorang pemuda dengan kulit seperti kristal yang indah. Dia tampak ketakutan dan dengan sigap mencoba melarikan diri. Bagaimana aku bisa bertemu iblis? Iblis ini, sudah terlambat, sudah terlambat. Tiba-tiba. HM? Iblis klan Darkness yang memegang palu tiba-tiba berhenti, matanya menatap ke depan. Kegelapan menyelimuti gang di depan. Seorang pria berjalan dengan tenang. Dibandingkan dengan iblis klan kegelapan yang kurus setinggi 3 meter tapi bugar, dia jelas jauh lebih kecil. Seluruh tinggi badannya hanya 1,8 m, mengenakan baju besi abu-abu tua, membawa pisau perang dan perisai. Satu langkah pada satu waktu. Namun itu membuat iblis klan Darkness menyerah pada pengejaran terakhirnya. HM? Pemuda tampan itu terbang di udara, masih syok. Di gang. Mata tunggal iblis itu menatap Luo Feng. Luo Feng juga sedang menatap lawan di depannya ini. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Orang gila. Suara iblis itu dingin. Setan? Luo Feng benar-benar mengungkapkan senyuman gembira. Bab 397. Dua prajurit yang cukup kuat untuk berada di peringkat 10 besar di seluruh kota. Dua prajurit yang terkuat di distrik timur, bertemu di dalam gang gelap itu.
Biasanya, prajurit puncak akan memilih pertempuran mereka sesuai dengan poin, dan hanya ketika mereka memiliki cukup poin, mereka akan pergi dan terlibat dengan petarung puncak lainnya dalam pertempuran hidup atau mati. Karena mereka memiliki cukup poin, bahkan jika mereka mati, kehilangan setengah poin mereka, mereka masih akan tetap berada di 1001 teratas. Haruskah kita bertarung sekarang? Iblis menatap Luo Feng. Benar. Luo Feng mengangguk, sekarang juga. Haha, kalau begitu izinkan aku melihat sekilas tentang orang gila yang menakutkan yang telah menakuti begitu banyak orang jenius. Mata vertikal tunggal iblis berkilau karena kegilaan. Luo Feng melayang setengah meter saat pesawat yang melonjak secara otomatis muncul di bawahnya. Keduanya berhadapan di gang itu. Gemuruh. Iblis menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya, menyebabkan beton terbelah dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Luo Feng dalam sekejap. Keempat lengannya memegang palu hitam yang ujungnya runcing, saat mereka mengiris ke arah Luo Feng dalam sekejap. Tubuh Luo Feng melayang ke belakang, secara bersamaan cahaya emas ditembakkan dari pesawat ulang-alik yang melonjak di bawah kakinya, membentuk ikan emas. Pergilah. Tatapan Luo Feng terfokus. Ikan emas dengan senang hati berenang ke arah iblis, menyebabkan matanya sedikit terkejut, orang gila ini mengontrol senjata roh, dan dia benar-benar mencapai tingkat kendali yang sempurna terhadapnya. Jelas dia telah menyatukan bilah pisau dengan sempurna, tapi dia benar-benar menghasilkan kehidupan seperti ikan, tanpa niat membunuh sama sekali. Peng! 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 Mereka bentrok, dan keempat lengan menari, menyebabkan palu saling bersilangan, membentuk pertahanan yang hampir sempurna, menghalangi ikan emas berkali-kali. Haha, orang gila ini hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Iblis tertawa terbahak-bahak. Gemuruh. Aura hitam pekat mulai berputar di sekitar lingkungan iblis. Dalam sekejap, itu menyebabkan area 100 meter ditelan dalam domain energi hitam. Luo Feng bisa merasakan bahwa energi hitam sangat kental dan berat, penuh dengan niat membunuh. Di bawah perlindungan energi itu, keempat lengan iblis yang memegang palu tampaknya ditingkatkan saat kecepatan mereka meningkat dan setiap irisan bahkan lebih cepat dan lebih berat. Tarian palu hitam. Ikan emas terus mengelak dan mencoba mencari cara untuk menembus pertahanan palu hitam. Ikan emas mengelak dan palu hitam menabrak lampu jalan gang di samping mereka. Lampu jalan yang tebal dan kuat itu sebenarnya dihantam dengan keras sehingga membelok tepat di titik benturan. Gemuruh. Sebuah palu menghantam gang, menyebabkan beton terbelah menjadi celah. Puing-puing yang pecah tersebar seperti tembakan senjata ke segala arah. Palu menari-nari. Secepat kilat dan seberat gunung. Sial. Akhirnya ikan emas itu dipukul dengan palu dan terlempar ke belakang, benang-benang emas di permukaan ikan itu bergetar, seolah-olah hendak hancur. Haha, orang gila, hanya itu yang kamu punya. Jangan mengira dengan menginjak senjata roh itu aku tidak akan bisa mengejarmu. Sebuah cakram bundar yang aneh muncul di bawah kaki iblis. Seluruh tubuhnya mulai terbang dengan cepat menuju Luo Feng. Kita semua memiliki struktur fisik yang sama, energi membaca roh saya tidak akan lebih lemah dari Anda. Dengan kekuatan domain, iblis terbang langsung menuju Luo Feng. Dan Luo Feng benar-benar mengungkapkan senyuman, iblis, memang iblis. Klan kegelapan dikenal sebagai salah satu klan terkuat di negara semesta Ganwu. Ketika salah satu klan kegelapan mencapai kedewasaan mereka menjadi tingkat alam semesta, dan sebagai salah satu yang disukai oleh bumi, lebih dari 90% klan akan menyukai domain tipe bumi dan hukum asal. Domain hitam iblis ini, yang disebabkan oleh beban berat sebenarnya adalah kualitas khusus dari domain bumi. Gemuruh. Lingkungan tubuh Luo Feng tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Energi emas yang sangat tajam dan menusuk mengalir dan menelan sekitarnya, menyebabkan energi hitam mundur. Iblis berhenti di udara. Iblis, kamu adalah orang pertama di kota ini yang membuatku melepaskan wilayahku untuk bertarung. Luo Feng tersenyum. Iblis menyipitkan matanya. Orang gila di depannya terlalu buas. Dia bahkan belum melepaskan domainnya sampai sekarang. Bahkan dengan domain, kamu masih akan mati. Ditelan oleh energi hitam, bersama dengan 4 lengan dan 1 mata, si jenius klan kegelapan. Iblis, seperti iblis yang sebenarnya, langsung menuju Luo Feng. 4 palu di lengannya segera menjadi bayangan hitam, dan itu hampir terlihat seperti membelah bumi dan pegunungan karena puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari segala penjuru. Dengan energi cahaya keemasan menyelimuti sekeliling, ikan emas hampir tampak seperti ikan yang kembali ke air, tiba-tiba menjadi lebih fleksibel, gesit dan gesit. Domain memberinya lebih banyak mobilitas. Pesawat ulang-alik yang melonjak memiliki energi emas pada intinya. Diresapi dengan hukum asal emas dan dengan domain emas, itu seperti ikan di air. Siu! 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 Ikan emas itu bergegas berkali-kali ke arah iblis, dan tarian palu kuatnya yang gila ditujukan untuk menangkis ikan. Namun demikian, kali ini ikan itu pasti jauh lebih gesit, dan kekuatannya jauh lebih besar. Tidak hanya menyerang, tapi bertahan sendirian dari ikan licin ini sangatlah sulit. Iblis tidak bisa membantu tetapi mengaum, mata tunggalnya menatap lurus ke arah ikan emas. Ekor ikan emas itu melambai dan tubuhnya melengkung membentuk huruf S, menusuk ke arah iblis. Sial! Iblis sekali lagi memblokirnya. Dang! Dang dang! Dang! Iblis berjuang keras untuk menangkis serangan itu, saat butir-butir keringat mengalir dari dahinya.
Dari kejauhan Luo Feng benar-benar terkejut, dengan domainku yang kuat, penguat kuat dan infus hukumku, aku telah menggunakan segalanya, kekuatan pesawat ulang-alik yang melonjak itu telah mencapai puncaknya. Namun aku masih tidak dapat membunuh iblis. Kekuatan iblis memang kuat, revolusi 4 palu dikombinasikan dengan wilayah yang kuat. Selama serangannya, setiap potongan sangat berat. Pembelaannya bisa dikatakan sempurna. Jika aku ingin membunuhnya dalam sekejap, aku harus menggunakan persenjataan Nanshen. Pikir Luo Feng. Pesawat ulang-alik melonjak tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi persenjataan Nanshen itulah kartu truf terakhir. Orang gila ini terlalu menakutkan. Saya telah bertemu dengan lebih dari puluhan ribu pembaca roh. Namun, di antara kendali senjata roh mereka, tidak ada yang begitu menakutkan. Serangan ikan emasnya sama dengan ikan normal, sangat fleksibel dan orbitnya dan gerakannya juga sulit dilacak. Kekuatannya sendiri sulit diukur. Saat dilepaskan, kekuatannya mengejutkan. Pikir iblis. Pengendalian ikan todak memang berada pada titik di mana ia mengendalikannya secara menyeluruh, sempurna tanpa kekurangan, melepaskan kekuatannya kapanpun dibutuhkan dan menyembunyikan kekuatannya saat tidak diperlukan. Di bawah serangan ikan emas Luo Feng berkali-kali, pertahanan iblis perlahan-lahan melemah. Melanjutkan pertahanan ini akan berarti kekalahan? Menggertakkan giginya dan setelah bertahan melawan 106 serangan terus-menerus, kondisi mental seseorang pasti akan mulai tergelincir. Ikan emas itu segera menembus lurus dan melewatinya, menyebabkan jenius klan Darkness ini terkejut saat dia menarik salah satu palu hitam lengannya dengan cepat melindungi dirinya sendiri. Peuci. Ikan emas dengan kejam memotong satu lengannya. Diresapi dengan hukum asal emas, kekuatan ikan ini sangat kuat karena segera memotong pelindung energi genetik dan terbang menembusnya. Pak! Salah satu lengan yang memegang palu hitam jatuh ke lantai. Ah! Iblis, yang kehilangan satu tangan meraung dengan keras. 3 lengan lainnya mencengkram palu mereka, dengan liar menyerbu Luo Feng. Saya seorang pembaca roh, saya tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Anda. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan dengan cepat bangkit dan menghindar, mengendalikan ikan emas untuk menyerang. Seorang pembaca roh yang terlibat dalam pertempuran jarak dekat, itu hanyalah kebodohan murni. Siu! 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 Dengan satu tangan hilang, pertahanannya jelas telah turun level. Iblis jenius klan ke-8 tahu dia tidak bisa mengubah arus. Mengetahui hal itu, dia dengan marah bergegas untuk membunuh Luo Feng. Namun, dia dihentikan oleh ikan emas. Iblis meraung. Gemuruh. 3 palu hitam menari dengan liar, menghantam lampu jalan samping sampai bengkok dan menghancurkan bangunan samping sampai dindingnya terbelah, memperlihatkan batang-batang paduan, dan pecahan kaca beterbangan kemana-mana. Namun, ketika seseorang merajalela seperti itu, mereka hanya dapat menyimpan ledakan energi sesaat itu untuk waktu yang singkat. Ikan emas itu tiba-tiba menyelinap langsung melalui palu hitam yang menembus mata tunggal iblis, menembus dahinya. Diam. Luo Feng perlahan mendarat di gang, karena ikan emasnya juga kembali ke pesawat ulang-alik yang melonjak. Gemuruh. Tubuh besar iblis secara bertahap jatuh. Palu hitam terlalu menabrak tanah gang, menyebabkan benturan keras. Melihat mayat jenius klan ke-8 di hadapannya, Luo Feng menghela nafas lega. Iblis ini, sedikit lebih kuat daripada kakak laki-laki. Menilai kekuatannya. Iblis ini seharusnya menjadi domain level 8. Bersama dengan klan ke-8 yang disukai oleh bumi, seperti bagaimana binatang bertanduk emas itu disukai oleh hukum asal emas. Waktu pelatihan iblis berkisar ratusan tahun, bersama dengan ajaran leluhurnya, dan menjadi seorang jenius di atas itu, mencapai domain level 8 sama sekali tidak aneh. Karenanya, bahkan tanpa menggunakan persenjataan Nanshen, Luo Feng telah menghabiskan seluruh energinya. Di gang. Berdiri di samping mayat iblis, Luo Feng merapikan dan melihat layar di pergelangan tangannya. Jumlahnya sudah berubah. Peserta, Luo Feng, Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 6129030. Peringkat, 191. Iblis ini memang benar-benar pejuang mutlak kota ini. Dia mulai keluar dari awal. Setelah sekian lama, poinnya jauh lebih banyak daripada milikku. Pikir Luo Feng. Membunuh iblis saja memberinya 3 juta poin, artinya iblis masih harus memiliki sekitar 6 juta poin. Memang domain level 8 jenius. Sangat bagus. Luo Feng mengungkapkan senyuman, membunuh satu iblis lebih berharga daripada membunuh lebih dari 1000 orang jenius sebelumnya. Luo Feng menjadi kaget saat dia berbalik dengan ganas untuk melihat bangunan tempat tinggal. Di balkon gedung itu ada siluet. Seorang yang mengenakan jubah perang hijau dengan rambut panjang hijau dan wajah tampan, dia melihat ke arah gang di mana Luo Feng berada. Sebenarnya ada seseorang yang begitu dekat denganku dan aku tidak mendeteksinya sebelumnya. Luo Feng merasakan keringat dingin di punggungnya. Orang gila, memang orang gila. Suara yang jernih dan tajam bergema. Pemuda tampan berambut hijau berdiri di balkon, tersenyum, untuk benar-benar mengalahkan iblis. Iblis ini adalah salah satu yang bahkan aku harus menghabiskan cukup banyak energi untuk membunuh. Saat ini di distrik timur ini, kamu Madman, adalah nomor 1. Aku benar-benar ingin bertarung denganmu sekarang. Luo Feng menyipitkan mata, mengingat seseorang dalam benaknya, berteriak, kamu adalah Kincir Angin. Kincir Angin. Dikenal sebagai salah satu dari 10 jenius teratas kota dengan suara bulat.
Jika seseorang mengatakan bahwa Madman adalah yang paling gila dengan yang paling gila, maka Windmill akan mewakili seluruh kota yang hampir menjadi pejuang yang tak terkalahkan. Dia menikmati menjadikan kota itu miliknya, terutama membidik yang terkuat di antara yang terkuat. Sejauh ini, setiap kali dia bergerak, dia selalu berhasil. Poin saya masih kurang. Di hari terakhir, saya akan datang dan menemukan Anda. Anda harus bertempur dengan saya. Pemuda tampan itu tersenyum, diikuti oleh seluruh tubuhnya menjadi cahaya hijau dan segera menghilang ke dalam kegelapan malam. Bab 398. Kincir angin. Di jalan, Luo Feng mengerutkan alisnya. Prajurit absolut dengan nama Windmill itu mirip dengan dirinya, pembaca roh lainnya. Dari apa yang dia pahami dengan informasi yang ada, kecepatan Windmill ini, bersama dengan keganasannya sangat menakutkan. Saat dia menyerang, dia bahkan tidak gagal sama sekali. Dia adalah salah satu dari dua pejuang absolut kota ini. Hanya kedatangannya yang diam sebelumnya di balkon yang bahkan tidak berjarak 200 m dari Luo Feng, sementara Luo Feng untuk sesaat tidak menyadari kedatangannya memang bukti kekuatan Windmill. Kincir angin. Luo Feng tersenyum, ayo. Setelah Luo Feng meninggalkan gang, meninggalkan tubuh iblis klan kegelapan di lantai. Sebenarnya pertarungan antara Madman dan Devil yang menghasilkan ledakan dan bentrokan, tidak hanya menarik Windmill tapi juga banyak jenius lemah lainnya. Hanya saja, begitu mereka melihat pertarungan antara Madman dan iblis, mereka memutuskan untuk menjaga jarak, tidak berani mendekat atau mendekat. Pertempuran ini, iblis mati. Orang gila selamat. Di distrik timur, reputasi Madman meledak. Hari-hari berikutnya. Pembantaian. Orang gila melanjutkan pembantaiannya, setiap orang yang selamat yang dia temukan segera dikejar dan dibunuh. Pada hari ke-21 eliminasi. Orang gila baru saja membunuh 10 besar kekuatan lainnya, prajurit Ice Thread di gedung pencakar langit. Pada hari ke-26. Orang gila sekali lagi membunuh 10 besar lainnya dengan kekuatan, bernama Bones di distrik pemukiman kecil. Sejak 3 dari 10 besar telah mati oleh tangan Madman, reputasi Madman memiliki efek jera yang menakutkan di kota. Para penyintas yang tersisa, para jenius sejati semuanya sepakat bahwa Madman memiliki kekuatan 3 teratas. Di dunia ke-88. Seorang pemuda berpakaian jubah putih berdiri di atas tebing di pegunungan yang terus-menerus. Anda Thunder. Telanjang kaki, rambut acak-acakan, pemuda bertampang kekar dengan tinggi 3 m, tangan memegang pisau pendek, tersenyum saat dia melihat Dewa Petir di hadapannya. Wajah Dewa Petir menjadi pucat, kamu. Pria jangkung dan belajar di hadapannya memiliki penampilan yang sangat mirip dengan manusia bumi, hanya saja lebih kuat dan lebih tinggi. Dan pria liar di dunia ke-88 ini adalah sosok yang menakutkan. Dijuluki Savage, dia adalah salah satu dari 3 besar kekuatan dunia ke-88. Savage suka membunuh yang kuat. Hanya jenius dengan kekuatan sejati yang bisa menarik perhatiannya. Di dunia ke-88 ini, bahkan tidak ada yang cocok untuknya. Setidaknya dia belum menemukan jodoh. Semua jenius akhirnya terbunuh oleh pisau pendeknya. Pisau itu hanya pendek dibandingkan dengan tinggi badannya. Pisau itu, bagi seseorang seperti Dewa Petir, adalah pisau perang yang besar. Keluarkan kekuatan penuhmu. Savage memandang Dewa Petir. Saya tidak percaya ini. Mata Dewa Guntur bersinar, ular guntur terbang di sekitarnya saat seluruh tubuhnya menjadi kabur, hampir seolah-olah gambar mimpi muncul, saat dia terbang lurus ke arah Savage. Mengaum. Savage merong keras saat pisau pertempurannya dengan keras menebas ke depan. Dewa Petir merasa seolah-olah bumi dan langit telah lenyap, yang tersisa adalah pisau yang sangat cepat itu. Itu membelah langit dan bumi dengan kekuatan yang sangat berat dan kuat, menyebabkan Dewa Petir dengan cepat menggunakan pisau perangnya untuk bertahan, dentang. Dewa Petir merasa tangannya menjadi mati rasa dan gagang pedangnya berlumuran darah segar saat pedangnya terlempar dari kekuatan. Terlalu kuat, Dewa Petir melihat ke arah tebasan yang datang padanya, dengan pikiran seperti itu di kepalanya. Ci! Pisau itu menebasnya. Dewa Petir, pada hari ke-27, tewas. Dunia ke-72. Jika seseorang mengatakan bahwa dunia tempat Luo Feng berada dimodelkan setelah permukaan tanah planet tertentu, maka dunia Dewa Petir berada dimodelkan setelah pegunungan hutan yang luas. Dunia ke-72 dimodelkan setelah konstruksi negara Ganwu Universe yang sangat terkenal. Pencakar langit planet. Pencakar langit planet adalah konstruksi yang sangat tinggi yang mencapai melewati awan, seluruh areanya sangat luas. Di dalam gedung pencakar langit, desain konstruksinya dapat menampung hingga 10 miliar orang. Ini memang hal yang sulit dipercaya. Planet normal biasanya hanya memiliki populasi sebesar itu secara total, oleh karena itu dikenal sebagai pencakar langit planet. Bangunan ini memiliki reputasi yang sangat besar di seluruh negeri Ganwu Universe karena dibangun dari dorongan hati yang abadi dengan kekayaan yang sangat besar. Dunia ke-72 ini. Di dalam gedung pencakar langit ini, 2 miliar orang berdesakan di sana, terlibat dalam pertempuran. Saat malam. Seluruh gedung pencakar langit tertutup kegelapan. Seorang pria berambut hitam yang memegang tombak sedang berjalan dengan tenang di jalan besar yang lebarnya 10 m dan di atasnya ada bekas noda darah di mana-mana, tubuh berserakan. Ini sudah hari ke-28. Hong menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Hong, Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 910,293. Peringkat, 1016.
Ini adalah 2 atau 3 hari terakhir, banyak pejuang akan mempertaruhkan semuanya dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak poin. Beberapa hari terakhir ini, saya harus mendapatkan cukup poin untuk mencapai 1001 teratas. Dalam jalan gelap, Hong seperti seorang hantu di malam hari. Karena pelatihan yang dia terima sebagai seorang pembunuh di masa mudanya, dia sangat terbiasa dengan situasi hidup atau mati semacam ini. HM? Hong mengerutkan alisnya. Lampu di sekitarnya melengkung dan seluruh tubuh Hong lenyap. Di pertigaan jauh di jalan setapak, seorang pejuang sedang melihat sekelilingnya, tidak melihat siapapun dan terus mendorong ke depan. HM? Ekspresi pemuda ini berubah, ada seseorang. Segera ledakan energi melonjak dan melambai saat dia melepaskan domainya. Segera, di udara sekitar 10 meter, siluet manusia muncul. Siluet berpakaian hitam ini mendekat secepat kilat, seluruh bentuk tubuhnya melengkung, memberikan gambaran mengerikan yang sangat aneh. Siu! Tombak itu berbalik dan ujungnya menembus angkasa, langsung ke arah musuh. Pemuda itu dengan cepat mundur, secara bersamaan mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir serangan itu. Ujung tombak itu menembus kepala pemuda itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan penyangkalan, seolah-olah dia tidak dapat memahami mengapa. Dia jelas telah memblokir serangan itu, namun dia masih mati. Penggunaan domainmu terlalu mentah. Hong melihat ke tubuhnya kabur lagi dan menghilang. Di dalam satu kamar kapal. Poin paman kedua tiba-tiba turun. Wajah memerahai kecil tampak sangat terkejut, berteriak dengan jelas, dia masih di 3000 teratas sebelumnya, sekarang dia turun ke 5000 teratas. Apa? Sugeng terlalu menatap dengan mata terbelalak, dengan hati-hati memeriksa layar, menggelengkan kepalanya, memang benar, peringkat Dewa Petir turun dengan cepat. Lihat poinnya tampaknya telah turun setidaknya setengah, kehilangan setengah poinnya, jangan bilang saya Dewa Guntur dibunuh. Biar aku coba. Kata Susin, menghubungi Dewa Petir. Halo, adik kecil. Aku baru saja dieliminasi, tapi aku telah menerima banyak panggilan dan undangan, haha. Dewa Petir muncul di layar, tertawa. Paman kedua, kamu kalah? Di samping, Pink kecil berteriak dengan keras. Ya, benar-benar tersesat. Dewa Petir menjawab dengan aneh, menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, aku bertemu Savage dunia kita, dia benar-benar sakit, kecepatannya sakit, aku bahkan tidak bisa lari jika aku mau. Ketika dia diserang, hanya satu gerakan dan aku terbunuh. Kekuatannya jauh di atasku. Aku dipukuli sampai-sampai aku bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Satu langkah. Semua orang di ruangan itu terkejut. Bagaimanapun Pink kecil, ayahmu melakukannya dengan cukup baik. Aku baru saja melihat. Dia sudah tergesa-gesa ke peringkat 128 teratas. Dewa Petir melengkapi, kakak juga baik-baik saja, tapi dia masih sedikit malu dari 1001 teratas. Luo Feng tiba-tiba muncul dalam pertempuran para jenius ini, menyebabkan orang-orang kerajaan Gunung Naga Hitam yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuknya. Di udara di atas dunia pertama, di aula besar kapal, lebih dari 1000 orang berkumpul. Pangkat Luo Feng baru saja naik lagi, dia berhasil mencapai nomor 128. Terlalu kuat, dan dia baru mulai bergerak dari hari ke-10. Jika dia mulai dari awal, poinnya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Masuk ke 100 besar pasti akan mudah. Baik. Luo Feng terlalu kuat. Lebih kuat dari banyak prajurit dari medan bintang semesta Ganwu. Kelompok warga kekaisaran ini sangat bersemangat. Persaingan antara banyak bintang adalah hal yang langka, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk kompetisi ini. Karena ada banyak pejuang dan pejuang yang berada di dalam banyak medan bintang, pertempuran jenius ini mewakili kualitas prajurit dari setiap bidang bintang. Semakin banyak jenius, itu berarti semakin kuat bidang bintangnya. Orang yang tidak memiliki bakat secara alami akan dipandang rendah. Saat ini kerajaan Gunung Naga Hitam kita sudah memiliki 2 orang yang berhasil mencapai 1001 teratas dunia mereka. Utusani juga sangat kuat, peringkatnya saat ini di 862. Utusani ini adalah seorang jenius dari galaksi kita pada awalnya. Setelah mendapat perhatian dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam, dia langsung dibawa. Baginya untuk mencapai nomor 862, itu tidak buruk. Tidak buruk. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Benar, Luo Feng sudah berusia 128 tahun. Dan semakin tinggi Anda semakin sulit jadinya. Gao Sheng, Nuolan Shan, dan warga lainnya yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Gunung Naga Hitam, bahkan banyak dari medan bintang semesta Ganwu, semuanya memperhatikan. Dan Luo Feng kali ini telah membawa kehormatan besar bagi kerajaan Gunung Naga Hitam. Pada hari ke-30 eliminasi, yang juga merupakan hari terakhir. Malam baru saja berlalu dan matahari baru saja terbit. Luo Feng berjalan di gang, menatap layar di pergelangan tangannya. Peserta, Luo Feng, Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 13,988292. Peringkat, 102. 102? Itu terutama dari membunuh 3 prajurit absolut seperti iblis yang dia dapatkan begitu banyak poin. Pada saat itu, Luo Feng datang ke gang tempat dia membunuh iblis, dan Luo Feng melepaskan energi genetiknya, mendongak dan berteriak keras, kincir angin. Raungan dengan kekuatan energi genetik bintang level 9, segera menyebar ke seluruh kota, dan akhirnya bahkan menyebar keluar kota ke dalam hutan belantara. Kincir angin! Kincir angin! Kincir angin! Kincir angin! Kincir angin!
Kincir angin! Kincir angin! Kincir angin! Raungannya menggema di seluruh kota. Di seluruh kota, korban selamat yang tak terhitung jumlahnya semuanya terkejut. Kincir angin? Siapa yang berani menantang windmill? Di balkon sebuah gedung pencakar langit, seorang pemuda berambut hijau yang duduk di sana membuka matanya, bergumam, orang gila ini, dia memang gila. Iblis, benang es, dan tulang semuanya mati oleh tangannya. Pertempuran ini benar-benar membuatku bersemangat. Pemuda berambut hijau itu berdiri tegak. Matanya berkilau dengan cahaya yang aneh, setelah itu dia menjadi lampu hijau menerobos ruang, segera menuju ke tempat dia pertama kali bertemu Madman. Bab 399. Fajar, di gang bernoda darah yang sunyi, Luo Feng berdiri di sana sendirian menunggu. HM? Luo Feng mendongak. Di kejauhan, lampu hijau terbang dengan cepat. Itu akhirnya mengurangi kecepatannya dan mengungkapkan siluet manusia. Itu adalah pemuda berambut hijau yang menginjak senjata roh seperti roda hijau dengan ujung setajam silet. Saat dia melambat, pemuda berambut hijau itu turun, mendarat sekitar 100 m dari Luo Feng. Aku tidak menyangka kamu akan berteriak begitu keras. Pemuda berambut hijau itu memandang Luo Feng, matanya seperti tertawa, aumanmu, semua orang di kota ini pasti mendengarmu. Biarkan mereka mendengarnya. Luo Feng berdiri di sana, seluruh tubuhnya tampak seperti pedang kental yang penuh amarah dan energi. Kemarahannya sangat berat. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang gila ini dalam kenyataan untuk menunjukkan aura yang begitu kuat. Pikir pemuda berambut hijau. Dia bahkan tidak akan berpikir bahwa Luo Feng telah merasuki binatang bertanduk emas, makhluk yang hidup untuk disembelih. Kepemilikan ini memberinya banyak manfaat. Jika dia tidak melakukan ini, dengan hanya warisan dari planet Yunmo, dia hanya akan mampu membuat gelombang di kerajaan Gunung Naga Hitam. Tetapi dengan kepemilikan, itu membuatnya menjadi salah satu jenius teratas di seluruh umat manusia di alam semesta. Bisa dikatakan bahwa dia ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar dan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang bintang Gunung Naga Hitam. Ini adalah keuntungan terbesar yang dibawa oleh binatang bertanduk emas. Namun kekurangannya adalah bahwa hal itu meningkatkan kebiadaban dan kebrutalan. Dia telah mengendalikan kekurangannya sebelumnya, tetapi di dunia pertama ini, Luo Feng telah sepenuhnya melepaskannya. HM? Mata dingin Luo Feng menyapu, menatap ke lingkungan yang jauh. Di bangunan tempat tinggal yang jauh, di beberapa ruko atau beberapa gang, dia bisa melihat beberapa siluet manusia. Juga di langit, dia bisa melihat siluet manusia yang terbang dan mendarat. Ini orang gila. Yang lainnya adalah windmill. Memang mereka berdua. Yang menderu sebelumnya adalah Madman, dan di kota kami, hanya Madman yang berani memilih tantangan dengan windmill. Ini terlalu mendebarkan. Dan di hari terakhir ini, Madman akan melawan windmill. Orang gila, windmill, siapa yang akan menang? Siapa tahu? Orang gila, orang itu mampu melakukan apa saja. Iblis, benang es, dan tulang, ketiganya mati di bawah tangan Madman. Namun, lebih banyak lagi jenius yang telah dibunuh oleh windmill. Keduanya, sangat sulit untuk dikatakan. Dalam waktu singkat, banyak prajurit berkumpul dalam jarak 1000 meter di antara keduanya, menyaksikan dari ruko, bangunan tempat tinggal DLL. Pertarungan ini akan menjadi pertempuran paling elit dan menegangkan di kota itu. Di gang, Luo Feng dan pemuda berambut hijau berhadapan. Cukup banyak orang telah berkumpul. Tatapan Luo Feng menyapu area yang jauh. Mereka semua dipanggil ke sini karena raunganmu. Pemuda berambut hijau itu berkata, sekarang ini merepotkan. Pertarungan kita, jika seseorang menang dengan bersih, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika itu kemenangan yang tragis, menang tetapi menderita luka berat, itu pasti akan menarik semua prajurit kuat di sekitar untuk mengepung kita dan menyerang. Karena pemenang di antara kita pasti akan memiliki jumlah poin yang mengejutkan, itu akan membuat yang lain menjadi gila karenanya. Luo Feng mengangguk. Kenyataannya, dunia internalnya bisa dengan cepat memulihkan luka. Namun di dunia pertama ini, sel-sel tubuhnya dan regenerasinya mirip dengan orang lain, setiap cedera berarti masalah. Dari apa yang aku lihat, kita harus membunuh mereka semua dulu, lalu berhadapan langsung, kata Luo Feng. HM? Pemuda berambut hijau terkejut, berpikir bahwa pria di hadapannya ini memang cukup gila. Baiklah. Pemuda berambut hijau berkata dengan keras, itu masuk akal. Untuk mencegah siapapun menyela, pertama-tama kita harus membunuh semua orang. Suaranya bergema secara terbuka, menyebabkan semua yang bersembunyi di distrik dan gang kecil di sekitarnya terkejut. Saat pemuda berambut hijau ini berbicara dengan keras, jelas dia mencoba untuk membuat semua penonton di kejauhan tahu dan mundur. Namun demikian, efisiensi pembunuhan mereka akan sangat berkurang. Kamu benar-benar baik. Luo Feng meliriknya dan segera melompat ke pesawat ulang-alik yang melonjak dan menuju ke gedung tempat tinggal terdekat. Pemuda berambut hijau itu tertawa, aku hanya takut repot. Keduanya menginjak senjata roh mereka dan dengan cepat terbang ke bangunan tempat tinggal di samping mereka. Cepat kabur. Si gila dan kincir angin itu, mereka sudah gila. Ayo pergi. Mereka akan datang. Dengan segera, siluet kabur ke segala arah, semua berlarian. Para jenius yang bertahan sampai sekarang, banyak yang memiliki kekuatan yang dekat dengan Dewa Petir atau bahkan lebih kuat darinya. Namun melawan dua kekuatan terkuat di kota ini. Madman dan Windmill, mereka semua memilih kabur. Ikut denganku. Setelah membunuh banyak orang, Luo Feng berkomunikasi dengan Windmill.
Setelah itu dia memimpin jalan ke gang bawah tanah, pemuda berambut hijau mengikuti dari dekat. Terowongan bawah tanah kota ini bisa mengarah kemana saja di kota. Luo Feng dan pemuda berambut hijau mengikuti terowongan dengan kecepatan sangat tinggi, dan setelah beberapa saat, keluar melalui salah satu pintu keluar. Sekarang, mereka sudah berada di bagian utara kota. Tempat ini dipenuhi dengan villa. Villa-villa ini semuanya sangat mirip dengan konstruksi villa di bumi, tersebar di daerah beberapa kilometer. Luo Feng dan kincir angin berdiri di atap terpisah, saling menatap. Kincir angin. Hati Luo Feng mirip dengan lautan darah, dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Namun laut sangat tenang, bahkan tidak ada riak yang terlihat di atasnya. Buas tapi sedingin es. Ini adalah kualitas khusus dari binatang bertanduk emas. Meskipun dia sangat menikmati membunuh, itu selalu sangat tenang. Windmill ini jauh lebih kuat dari ketiganya sebelumnya. Pikir Luo Feng. Hari ini adalah hari terakhir eliminasi. Pertempuran ini juga harus menjadi yang terakhir. Pemuda berambut hijau memandang Luo Feng, tersenyum, "Madman, saya sangat penasaran, apa peringkat Anda saat ini?" Tidak ada yang tahu nama asli masing-masing, karena itu mereka tidak tahu peringkatnya. 102, Luo Feng memandang pemuda berambut hijau itu, "Dan kamu?" 42, jawabnya. Luo Feng langsung terkejut. Dari peringkat saja, seseorang bisa merasakan kekuatan lawan. Peringkatnya sendiri adalah 102 karena membunuh iblis, tulang, dan benang es karena ketiganya termasuk di antara 10 teratas di kota ini. Meskipun dia telah memperoleh jumlah poin yang layak dari membunuh mereka, ketiganya berada di peringkat 200-300. Dan yang terkuat di kota ini, Windmill sebenarnya hanya menduduki peringkat 42. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak poin? Luo Feng mengerutkan alisnya. Ketika seseorang mencapai peringkat nomor 1 di dunia ini, mereka dapat segera masuk ke dalam daftar nama 1000 teratas negara jagat Ganwu. Oleh karena itu, banyak pejuang absolut, setelah pembantaian di kota mereka sendiri, akan pergi ke kota lain untuk berburu. Pemuda tersenyum, dengan tinggal di kota sendiri, tidak mungkin menjadi nomor 1. Ada seorang pejuang yang kuat yang datang ke kota kami sebelumnya. Namun, dia dibunuh olehku. Pemuda berambut hijau berkata, dari dia, aku memperoleh lebih dari 10 juta poin. Lebih dari 10 juta? Luo Feng sangat terkejut. Prajurit absolut dari kota lain memberi Windmill lebih dari 10 juta poin. Poin total Windmill ini benar-benar gila, peringkat 42 adalah normal. Prajurit absolut itu adalah satu-satunya yang memaksaku untuk menggunakan kekuatan penuhku sampai sekarang. Pemuda berambut hijau itu menatap Luo Feng, matanya dipenuhi dengan antisipasi, "Madman, ini adalah pertempuran terakhir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, sudah pasti kita akan berhasil melewati eliminasi. Saya harap Anda menggunakan kekuatan penuh Anda. Tanpa lawan yang layak, itu benar-benar membosankan." Mata pemuda berambut hijau itu berkilau karena kegilaan. "HM?" Luo Feng memandangi pemuda berambut hijau di kejauhan, daya saingnya membara. "Kalau begitu, ayo kita hentikan obrolannya." Luo Feng meraung. Gemuruh. Cahaya emas yang menyilaukan segera meledak dari tubuhnya saat benang emas dalam jumlah besar membentuk aliran energi emas. Seekor ikan emas berenang seperti ikan di air dalam cahaya itu, dengan cepat menuju pemuda berambut hijau di kejauhan. Gemuruh, tubuh pemuda berambut hijau segera melepaskan aliran energi hijau. Bersamaan dengan itu roda yang kompleks seperti senjata roh muncul di hadapannya. Weng! Roda bundar berputar dengan cepat, pada saat yang sama energi hijau telah membentuk jalur yang dengan cepat memblokir ikan emas. Dang! 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 Bentrokan bergema berulang kali. Kedua senjata roh itu bentrok di udara. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang melonjak dan cakram hijau pemuda berambut hijau itu berhadapan. Keduanya benar-benar pembaca roh jenius dan keduanya benar-benar telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Tidak seperti iblis dengan 4 lengannya, pemuda berambut hijau ini hanya mengandalkan roda bundar untuk memblokir setiap serangan ikan emas Luo Feng. Tentu saja roda bundarnya yang sangat cepat tidak dapat sepenuhnya menekan senjata Luo Feng. Windmill, hanya itu yang kamu punya. Luo Feng meraung. Ikan emas yang diresapi dengan benang hukum asal emas itu sangat fleksibel, menghindari ujung bilah dan menabrak permukaan roda. Setelah itu dengan kecepatan kilat, ditembakkan ke arah pemuda berambut hijau. So, baik sekali. Roda pemuda berambut hijau di bawah kakinya dan roda yang dia gunakan untuk menyerang adalah senjata roh yang sama. Roda di bawah kakinya tiba-tiba melesat untuk menangkis ikan emas itu. Secara bersamaan, roda benar-benar terbelah menjadi 2 cakram semi. Kedua cakram ini bekerja bersama dan berputar dengan liar satu sama lain. Orang gila, prajurit kota lain adalah yang pertama dan kamu adalah orang kedua yang membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Mata pemuda berambut hijau itu bersinar. Dang! Dang! Dengan benturan cepat, 2 cakram semi bertindak seperti 2 bulan sabit yang berputar mengelilingi satu sama lain, saling memberi makan energi satu sama lain. Kecepatan mereka terus meningkat, dan semakin sulit untuk dibaca. Efek mereka satu sama lain menyebabkan ikan emas Luo Feng menjadi agak panik, tampaknya mulai lelah dengan intersepsi mereka. Terlalu cepat dan terlalu sulit untuk diprediksi. Luo Feng bisa merasakan bahwa kedua cakram tersebut telah diinfuskan dengan beberapa hukum asal. Persis seperti alam semesta, hampir seperti 2 planet yang mengorbit satu sama lain. Kedua cakram ini diresapi dengan suatu bentuk energi yang aneh.
Sebelumnya, ketika reputasi windmill melonjak ke seluruh kota, dia mengandalkan gerakan senjata rohnya yang sangat cepat dan ganas. Namun, ketika cakram itu terbelah menjadi dua, kecepatan, kekuatan, dan gerakannya semuanya melonjak pesat. Ini benar-benar menunjukkan kepada Luo Feng apa reputasi windmill itu. Ini benar-benar menekan Luo Feng. Salah satu cakram benar-benar menekan ikan emas itu sementara yang lainnya menembak secepat kilat ke arah Luo Feng. Luo Feng segera menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak untuk mundur, secara bersamaan menggunakan perisainya. Sial! Dis itu bentrok dengan perisai yang ada di tangan Luo Feng. Mengambil dampak dari cakram bertenaga angin ganas yang diresapi dengan kekuatan hukum asal menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng terlempar ke belakang, langsung menabrak bagian atap villa, langsung ke villa itu sendiri. Siu! Ikan emas dengan cepat kembali ke villa. Peng! Atap yang sudah hancur sekali lagi meledak terbuka, siluet manusia meledak dari dalam. Itu adalah Luo Feng, dia sama sekali tidak terlihat seperti sosok yang menyesal, sebenarnya ada kegembiraan di matanya. Pemuda berambut hijau melayang di udara saat dua cakram terus berputar di sekitarnya. Pemuda berambut hijau menyadari ada tongkat panjang emas gelap di punggung Luo Feng. Batang itu sangat panjang dan tebal, hampir seperti tiang kayu emas tua. Tanpa lawan, memang membosankan. Di udara di atas villa, mata Luo Feng berkilau kegilaan, kamu kincir angin, yang pertama memaksaku menggunakan kekuatan terkuatku. Tidak ada pilihan, Anda memang sangat kuat, tanpa mengeluarkan persenjataan Nanshen ini, saya benar-benar tidak bisa menang. Tubuh pemuda berambut hijau itu tertegun, dia tampak terkejut pada tongkat emas gelap di punggung Luo Feng. Nanshen Armament? Bab 400. Persenjataan Nanshen adalah senjata yang diinfuskan dengan dua hukum asal mula emas dan luar angkasa. Itu adalah salah satu dari 9 senjata pamungkas untuk pembaca roh pengendali. Untuk benar-benar menggunakan persenjataan Nanshen di tingkat bintang adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Persenjataan Nanshen dipisahkan menjadi 9 level. Hanya tingkat satu saja yang mengharuskan seseorang untuk memiliki pemahaman tentang hukum asal emas bersama dengan penguat yang sangat kuat untuk melepaskannya dengan benar. Luo Feng membutuhkan waktu beberapa bulan di dunia nyata, bersama dengan 10 hari pelatihan serius dalam tahap eliminasi ini untuk akhirnya memahami dasar-dasarnya dan mencapai tingkat di mana mungkin berhasil. Untuk tingkat bintang untuk benar-benar menguasai tingkat 1 berarti dia tidak akan terkalahkan di seluruh kelas yang sama. Tak terkalahkan, itu saja mewakili kekuatannya. Kamu bisa menggunakan persenjataan Nanshen. Mata pemuda berambut hijau itu dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya saya benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Luo Feng membawa tongkat panjang berwarna keemasan di punggungnya, dengan lembut mendarat di atap villa yang tidak rusak. Pemuda berambut hijau tidak bisa membantu tetapi merasa gugup. Bagaimanapun, reputasi persenjataan Nanshen sangat besar. Kekuatan kemauan dan semangat juang yang kuat di dalam dirinya menyebabkan para pemuda terbakar dengan semangat saat dia berteriak, "Madman, ini adalah hari terakhir untuk eliminasi. Untuk bisa bertemu lawan sepertimu, itu benar-benar membuatku senang. Pastikan menggunakan kekuatan penuhmu dan biarkan aku melihat dengan benar, seberapa kuat persenjataan Nanshen yang legendaris itu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Luo Feng menyipitkan mata. Keduanya berhadapan dengan jarak kurang dari 100 meter antara satu sama lain, berdiri di dua atap terpisah. Mata Luo Feng bersinar saat dia menunjuk ke pemuda berambut hijau. Segera, tongkat panjang emas gelap melepaskan seberkas cahaya keemasan. 9 bilah emas kecil setipis sayap jangkrik itu tersebar dan ukirannya yang sangat rumit mulai memancarkan aliran energi keemasan dan mulai saling terkait. Untuk benar-benar menghubungkan mereka menjadi satu tubuh yang sempurna sangatlah sulit. Ketika dia menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak di masa lalu dan akhirnya bisa menyelesaikan formasi ikan todak, dia masih belum bisa sepenuhnya memasukkan hukum asal ke dalamnya. Dan saat ini, dalam sekejap, dia menggunakan semua pemahamannya tentang hukum asal-usul emas menjadi satu serangan, menempatkan semua miliknya dalam satu gerakan. Bahkan setelah semua ini, Luo Feng dapat merasakan bahwa pemahamannya tidak cukup, dia hanya memiliki pemahaman dasar dari level pertama ini. Dia masih jauh dari menyelesaikannya. Bola emas mimpi yang diliputi cahaya keemasan berputar di depan Luo Feng. Seluruh pedang emas yang melamun sulit dilihat dengan jelas. Energi kuat yang dipancarkan dari pedang emas itu, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Siu! Pedang emas yang melamun segera melesat ke arah pemuda berambut hijau di kejauhan. Seketika itu ditembakkan, karena terlalu cepat, itu menjadi pelangi emas. Mengaum! Pemuda berambut hijau mengatupkan giginya. Pembuluh darah di dahinya menegang dan menonjol saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan senjata rohnya. Ang! Dua cakram bulan sabit itu seperti dua anak yang sedang bermain satu sama lain. Yang satu bermain-main sementara yang lain mengejarnya, membuat yang satu tidak bisa melihatnya dengan jelas saat ia melayang ke angin untuk menangkis pelangi emas yang menakutkan itu. Gemuruh! Pelangi pedang emas berbenturan dengan dua cakram. Dengan ledakan, kedua cakram itu terlempar ke villa di bawah. Pak, dengan dentang, salah satu cakram menabrak jendela menyebabkannya langsung terbuka saat pecahan kaca berterbangan ke segala arah. Siu! Setelah bentrokan, pedang emas berhenti sejenak sebelum menjadi pelangi emas lagi dan melesat ke arah pemuda berambut hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda berambut hijau mengungkapkan keterkejutan dan ketakutan saat cakram bundar di bawah kakinya terbelah menjadi dua cakram bulan sabit yang mencegat. Gemuruh!
Pelangi emas sekali lagi berbenturan dengan mereka dan kedua cakram itu terlempar lagi. Ci. Setelah itu, pelangi emas melesat ke arah tubuh pemuda berambut hijau itu. Dia bahkan tidak repot-repot mengelak. Dia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah Luo Feng dan berkomunikasi secara mental. Madman, saya menggunakan langkah yang salah. Lain kali saya pasti akan menang, pasti. Suara itu merong di telinga Luo Feng saat pelangi emas menembus dahi pemuda itu. Tubuh pemuda berambut hijau jatuh dari tengah udara sebelum berguling di atap dan mendarat di dalam villa itu. Kamu memang melakukan kesalahan. Luo Feng mendarat di samping tubuh itu, berkata dengan serius, kamu sudah melangkah ke gerbang hukum asal. Awalnya, tidak akan semudah itu bagiku untuk membunuhmu. Tapi kamu memilih untuk bertarung menggunakan kekerasan dengan kekerasan, siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Meskipun dia belum pernah menggunakan persenjataan Nanshen sebelumnya dalam pertempuran nyata, di rumah jagal alam semesta virtual, untuk menjadi terbiasa dengan persenjataan Nanshen, Luo Feng telah memilih berbagai lawan tingkat bintang. Semuanya dengan pemahaman yang berbeda tentang hukum asal-usul, baik itu emas, kayu, air, api, bumi, angin, petir, cahaya, ruang atau waktu, memungkinkan dia untuk mendapatkan banyak pengalaman. Emas keras dan kuat, sangat tajam dan menusuk. Angin tidak berbentuk, fleksibel tak tertandingi. Saat berjalan di jalur yang berbeda, teknik dan strategi pertempuran secara alami akan memiliki perbedaannya sendiri. Luo Feng telah melangkah ke pintu masuk hukum asal emas. Oleh karena itu, serangannya secara alami kuat dengan bentuk menusuk yang menghancurkan segalanya di hadapannya. Saat menggunakan senjata hukum asal emas yang paling cocok, Nanshen Armament, kekuatannya sangat ekstrim. Windmill memilih untuk menggunakan kekerasan untuk bertarung dengan Luo Feng, tidak aneh baginya untuk mati. Faktor utamanya adalah pemuda berambut hijau Windmill terkejut dan takut dengan reputasi persenjataan Nanshen. Seiring dengan fakta bahwa mereka berada di jalan buntu sebelumnya, hanya sebelum kematian dia menyadari cara terbaik untuk menghadapi Madman. Pertempuran antara Madman dan Windmill menyebabkan keributan besar yang menarik banyak jenius dari dalam distrik utara kota. Tetapi pada saat mereka benar-benar tiba cukup dekat untuk melihat pertempuran, itu sudah berakhir. Kincir angin hilang. Kincir angin benar-benar mati? Itu terlalu luar biasa, saya tidak salah paham. Bahkan Windmill kalah, siapa yang bisa menandingi Madman? Di kejauhan, sekelompok jenius sangat terkejut. Windmill jauh lebih kuat dari Devil, Ice Trade dan bahkan Bones. Banyak dari mereka yang menduga dan bahkan percaya bahwa pemenang pertarungan antara Madman dan Windmill adalah Windmill. Bagaimanapun, kesuksesan Windmill sangat berani dan dia selalu jauh di atas yang lain tanpa kegagalan sebelumnya. Dia selalu sangat santai, membantai semua orang yang muncul di jalannya. Banyak yang berasumsi sejak awal bahwa kota nomor 1 ini adalah kincir angin. Orang gila itu terlalu kuat. Cahaya emas terakhir orang gila, hanya apa itu? Bukankah dikatakan bahwa keahlian orang gila dari senjata roh adalah ikan emas? Benar, sejak Madman membunuh Windmill, aku bertanya-tanya berapa banyak poin yang akan dia dapatkan. Meskipun Windmill kehilangan setengah poinnya, dia pasti masih memiliki banyak. Sedangkan untuk Madman, poinnya saat ini pasti lebih tinggi dari Windmill. Luo Feng membawa tongkat panjang emas gelap dan terbang menjauh dari villa ke daerah pemukiman yang jauh, segera mendarat di balkon. Hari ke-30 eliminasi, hari ini adalah hari terakhir. Luo Feng duduk di sana dengan tenang, mengatur pikirannya. Dari 30 hari, itu adalah 20 hari terakhir di mana dia membenamkan dirinya dalam kegilaan, benar-benar berkomitmen untuk menyembelih. Jumlah orang yang terbunuh olehnya berkisar ribuan. Dari pertumpahan darah itu, nama Madman naik ke ketinggian baru. Namun Luo Feng tidak ingin mengembalikan mentalitas dan bentuk itu ke kenyataan. Fiu. Luo Feng duduk bersila dengan tenang sambil menekan haus darah yang sakit dari tulangnya, menyembunyikannya jauh di dalam. Windmill ini benar-benar memiliki banyak poin. Sebelum ini, peringkatnya memang 42. Luo Feng menatap layar di pergelangan tangannya, angka-angka di atasnya membuat jantung orang berdebar kencang. Peserta, Luo Feng, Kerajaan Gunung Naga Hitam. Poin, 32-178201. Peringkat, 51. Dengan membunuh Windmill, saya sebenarnya memperoleh lebih dari 18 juta poin. Luo Feng kaget. Dengan membunuh seorang prajurit absolut, jumlah poin yang didapat memang melimpah. Sebelum pertempuran ini, dia hanya memiliki hampir sekitar 14 juta, bahkan tidak dekat dengan pendapatan hanya dari satu pertempuran ini. Namun Windmill menyebutkan bahwa dia telah membunuh seorang pejuang yang kuat dari kota lain, mendapatkan lebih dari 10 juta poin. Cara tercepat untuk mendapatkan poin adalah dengan membunuh seorang pejuang absolut. Cara terbaik adalah pergi ke setiap kota dan berburu, pikir Luo Feng. Misalnya, dengan membunuh nomor 1 kota, dia memperkirakan bahwa dia bisa mendapatkan lebih dari 100 juta poin. Tentu saja syaratnya untuk bisa membunuh mereka. Ketika Luo Feng membunuh Windmill, pangkatnya langsung melonjak dari 102 menjadi 51. Hal ini menarik banyak kekuatan dan organisasi negara Ganwu Universe untuk memperhatikannya. Sebelumnya ketika dia berhasil mencapai 1001 teratas, yang mengawasinya sebagian besar adalah triliunan warga di Kerajaan Gunung Naga Hitam. Namun, setelah mencapai peringkat 51, segalanya menjadi berbeda. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin gila tingkat kekuatannya. Setiap 3 teratas dunia semuanya bisa dikatakan sebagai jenius sejati yang pasti melangkah melalui gerbang hukum asal. Setiap 100 teratas dunia, akan ada beberapa orang jenius yang juga telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Perbedaan peringkat terkait langsung dengan pilihan setiap orang.
Beberapa pejuang absolut, seperti Luo Feng dan Windmill, jika mereka memilih untuk tidak hanya tinggal di dalam kota mereka sendiri, tetapi juga berkeliaran di 91 kota dan berburu prajurit absolut, mereka mungkin akan menemui tembok bata tertentu. Namun, kemungkinan yang lebih tinggi adalah mereka bisa mencapai 10 besar dunia. Cari semua informasi Luo Feng. Luo Feng ini, untuk dapat mencapai peringkat 51, dia harus menjadi seorang jenius pertempuran dengan domain setidaknya level 8. Dia bahkan mungkin seorang jenius absolut yang lebih kuat yang sudah mulai memahami hukum asal. Kerajaan Black Dragon Mountain, dari tempat kecil itu, sebenarnya ada seorang jenius yang mampu mencapai peringkat 51? Memang jarang. Kerajaan Gunung Naga Hitam selalu menjadi negara tingkat rendah dalam banyak wilayah di alam semesta Ganwu. Pada saat itu, di dalam ruang tamu mewah yang sangat besar di kapal alam semesta yang mengumpulkan semua pejabat yang mengatur dan bangsawan kerajaan Gunung Naga Hitam. Selamat Yang Mulia. Kegembiraan. Yang Mulia, peringkat 51, angka 2 digit. Hingga 1000 orang di dalam aula meledak dalam kegembiraan. Peringkat 3 digit dibandingkan dengan peringkat 2 digit atau 1 digit, kehormatan yang terkait dengan masing-masing sangat berbeda. Adapun ketiganya dari Gunung Naga Hitam yang berhasil lolos sementara ronde pertama. Posisi Hong adalah 999. Posisi Nabini adalah 860. Posisi Luo Feng adalah 51. Dari satu pandangan, jelas bahwa Hong dan Nabini dapat dianggap di antara para jenius elit Gunung Naga Hitam. Tapi Luo Feng jelas merupakan pejuang absolut yang mampu membuatnya menjadi peringkat teratas negara semesta Ganwu. Angka 2 digit. Yang Mulia, saat ini di seluruh pulau Gunung Naga Hitam, triliunan warga sangat bersemangat. Duduk di atas semua orang, wajah Kaisar juga hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tertawa keras dan meraung, dalam eliminasi ini, kerajaan kita tidak buruk. Melihat bagaimana keadaannya, kemungkinan besar akan ada 3 orang yang berhasil lolos. Hong dan Nabini luar biasa, adapun Luo Feng, haha, dia kebanggaan kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Luo Feng ini telah memberi kami kehormatan besar. Kehormatan besar. Suara Kaisar semakin terang, kita harus menghadiahinya, berikan dia hadiah besar.